Halo teman-teman, salam sehat selalu. Saya coba untuk berbicara tentang hasil pertandingan yang berlangsung pada Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat atau Jumat waktu Italia. Di Serie A, ini Nerazzurri Inter Milan atau Inter kini mengambil alih puncak klasemen atau Capolista setelah mereka mendapatkan 3 poin di Meazza dan menggulung habis tamunya Salernitana dengan 5-0. Kemenangan ini wajar bagi Inter karena lawannya ada di posisi zona degradasi, bahkan paling bawah, dan mereka bisa mengulangi apa yang mereka lakukan terhadap Salernitana di kandang Salernitana juga pada Desember lalu, di mana Inter menang dengan skor yang sama, 5-0. Dan 2 penyerang yang dimainkan oleh Simone Inzaghi di dalam skema dia 3-5-2 dalam pertandingan melawan Salernitana, masing-masing Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Dua-duanya memborong ke 5 gol itu. Martinez mencetak hat-trick dia dan Dzeko membuat 2 gol tambahan. Dalam 9 pertandingan terakhir bahkan Martinez ini sulit mencetak gol, ya. Ini membuat dia sangat mandul. Nah, sekarang dia kembali lagi ke garis depan dengan mencetak 3 gol, membuat dia sudah 14 gol bersama dengan Inter Milan pada musim ini. Tertinggi tentunya bagi pencetak gol terbanyak di Inter Milan. Dan dia mendapatkan kembali gairah permainan dia, naluri untuk bisa mencetak gol. Ini pun ditunjang dengan lini tengah yang kuat, saya pikir ya. Bagaimana 2 umpan manis dari Barella di babak pertama menghasilkan 2 gol ketika Inter sudah memimpin di 45 menit babak pertama. Ada 3 gol tambahan di babak kedua, juga dimainkan oleh Martinez setelah menerima umpan dari Edin Dzeko, dan 2 gol terakhir dari Edin Dzeko yang melengkapi kemenangan Inter Milan. Umpan dari Robin Gosens, pemain yang baru didatangkan dari Atalanta, dan ini menjadi debut pertama bagi Gosens ketika dia umpan yang datar dari sisi kiri. Dan Gosens yang masuk di babak kedua menggantikan Matteo Darmian, bermain oke, ya, dalam debut pertama dia. Dan ini yang membuat Dzeko mencetak gol keempat Inter. Sebelum ditutup dengan umpan manis dari juga datang lewat pemain Belanda ya, Denzel Dumfries, dan dilesakan dengan kaki kiri oleh Edin Dzeko. Nah, yang mau saya katakan di sini bahwa inti dari kemenangan Inter Milan ya, atau Inter terhadap Salernitana ini mengangkat mereka melampaui 1 poin di atas Napoli dan Milan. Karena sebelumnya sejak pekan lalu itu Napoli memimpin klasemen, kemudian Milan turun di bawah. Poin Napoli dengan Milan sama sebenarnya, 57. Hanya Napoli menang gol. Inter turun di posisi ketiga. Ada selisih 2 memang. Tapi dengan kemenangan 3 poin ini membuat Inter sekarang 1 poin di atas Napoli dan Milan. Inter juga menyimpan 1 laga sisa mereka yang tertunda melawan Bologna. Ini menjadi modal kuat bagi tim asuhan Inzaghi ini untuk tetap berada di puncak klasemen dan mempertahankan Scudetto yang mereka raih pada musim lalu ya, bersama dengan pelatih Antonio Conte. Nah, pertandingan seru akan dimainkan pada Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi dini hari, melibatkan 2 tim yang ada di atas yang mengancam posisi Inter Milan. Napoli versus Milan. Duel ini akan dimainkan di Stadion Diego Armando Maradona. Sebagai tuan rumah, saya pikir Napoli akan habis-habisan untuk bisa meraih 3 poin. Karena dengan 3 poin ini yang membuat Napoli bisa melampaui lagi Inter Milan. Nah, untuk sementara, karena saya sudah bilang tadi, Inter Milan punya 1 pertandingan di tangan lagi. Ya. Jadi duel antara Napoli dan Milan yang merupakan big match ya, di pekan ke-28 Serie A ini ditunggu-tunggu. Dua-duanya harus menang kalau ingin memimpin klasemen, baik Napoli atau Milan. Tetapi kalau bermain imbang, ya, ini juga akan sulit buat keduanya melampaui Inter Milan. Karena dengan poin yang sama, di 58 poin, Inter unggul selisih gol ya, dari Napoli dan Milan. Sehingga Inter tetap ada di puncak klasemen. Makanya Milan juga harus bisa menang, karena kalau bisa melihat dari beberapa pertandingan terakhir, Milan juga bagus ya kalau bermain di San Paolo, stadion yang sebelum berganti nama dengan Diego Armando Maradona.
Jadi Milan juga punya peluang saya pikir untuk bisa mengalahkan Napoli. Namun Napoli di kandang yang lagi bagus, lagi on fire saat ini, akan berusaha untuk menghilangkan trauma mereka. Dalam 2 musim terakhir selalu sulit bisa menang melawan Milan. Karena Napoli ini bermain di San Siro, Napoli itu menang 1-0 ya, melawan lewat gol Elmas saat itu, dan mendapatkan 3 poin yang sangat krusial. Nah sekarang mereka bermain di Diego Armando Maradona. Kesempatan buat pasukan Spalletti mengamankan laga ini. Tidak mudah, butuh perjuangan bagi Napoli. Karena mereka bukan saja ingin mengalahkan Milan, tapi juga harus bisa mendepak Inter sementara turun paling tidak ke posisi kedua kalau mereka bisa mendapatkan 3 poin menang melawan Milan. Ini pertandingan yang kita tunggu-tunggu, ya, duel seru yang melibatkan tim papan atas. Namun kita juga bisa melihat bahwa ada ancaman dari bawah dengan Juventus sudah di posisi keempat masuk di zona Champions, dan Juventus juga akan coba mengejar 3 tim yang ada di atas mereka. Karena dengan hanya selisih 8 poin dengan Inter Milan dan 7 poin di belakang Napoli dan Milan, masih memungkinkan. Masih ada 10-11 pertandingan ke depan yang harus diselesaikan oleh semua tim di Serie A. Dan dengan sisa pertandingan tersebut, ya, mungkin bagi Juventus asal mereka tetap stabil, karena kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir juga Juventus ini stabil, yang membuat mereka bisa mengkudeta Atalanta. Atalanta turun ke posisi kelima dalam klasemen. Jadi kalau mereka tetap kuat sambil berharap Inter, Napoli, dan Milan ini tersandung ya, untuk pertandingan-pertandingan ke depan, ini yang seru. Jika Juventus masuk dalam persaingan Scudetto, karena mereka kan punya DNA juara. Sebelumnya ada 9 kali mereka juara secara beruntun sebelum musim lalu dipatahkan oleh Inter, dan Inter meraih Scudetto setelah hilang dalam 1 dekade. Ya. Sejak terakhir kali Inter dibawa menjadi juara di Serie A oleh Jose Mourinho. Bahkan mereka treble winner saat itu. Juga bisa mendapatkan Coppa Italia dan di Piala Champions, Liga Champions saat mereka menggulung Munchen di final. Jadi kesempatan sekarang. Enak memang. Saya berharap bahwa Juve itu terlibat dalam race mereka untuk Scudetto. Kalau Juve bisa memangkas dengan Inter, Napoli, dan Milan, seandainya mereka tersandung dalam 2-3 pertandingan ke depan dengan selisih mungkin hanya 4-3 poin, ini yang rame di Serie A. Tidak kalah ramenya juga yang terjadi di IPL atau di Liga Inggris. Kita nantikan nantinya, ya, bagaimana Inter Milan untuk terus bertahan di puncak klasemen, dan juga kejar-kejaran yang akan terjadi di antara Napoli, Milan, termasuk oleh La Vecchia Signora. Sampai di sini pembahasan saya untuk mereview hasil pertandingan yang dimainkan di Sabtu dini hari di saat Inter menggunduli Salernitana dengan 5-0. Ciao.